Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam bagi rekan-rekan yang berkeyakinan lain. Kita akan masuk pada sesi berikutnya di acara Fast Track ini. Tentu saja kita tanpa terasa sudah beberapa bulan masuk di bulan Juni, di mana kita sudah di penghujung perhitungan program Fast Track. Ya. Tentu saja nanti pada akhir Juni kita akan mengevaluasi kinerja teman-teman semuanya, baik Anda ataupun saya. Tinggal nanti kitalah kembalinya akan kembali lagi kepada kita, apakah program ini akan kita lanjutkan, ya, ataukah Anda merasa cukup sampai di sini. Bagi Anda yang ingin melanjutkan, Anda mungkin bisa mengevaluasi kembali. Sebenarnya apa masalah yang sedang kita alami? Apakah karena kita kurang fokus? Apakah kita kurang memonitor pekerjaan kita? Atau Anda merasa belum termonitor atau tidak dimonitoring? Ataukah memang karena adanya banyak perubahan sehingga akhirnya hasilnya seperti yang Anda alami saat ini? Nah, pada sesi Fast Track kali ini saya akan cerita hal-hal yang dasar, ya, hal-hal dasar dari konsep asuransi. Tentu saja bagi Anda yang baru pertama kali masuk di klub Fast Track ini, saya ucapkan selamat datang meskipun Anda di penghujung sesi, tetapi tidak usah khawatir karena Fast Track tetap akan kita jalankan di sesi-sesi selanjutnya jika Anda bisa memenuhi tantangan dari kami. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa kita berada di industri asuransi. Seringkali asuransi itu diidentikan dengan simbol payung dan simbol ban serep. Sekarang sudah tidak musim. Ya, kenapa? Karena kebutuhan masyarakat terus mengalami perubahan. Apalagi kita mengenal yang namanya revolusi industri yang keempat. Nah, revolusi industri yang keempat tentu saja mensyaratkan sebuah perubahan. Cara kita di dalam memahami segala sesuatu pun juga berubah. Termasuk setelah masa era pandemi ini, kita kenal dengan yang namanya masa new normal. Ya, new normal berarti ya hidup normal tetapi dengan perspektif baru. Ya. Nah, asuransi adalah sebenarnya merupakan sebuah cermin dari bagaimana kita menjalani kehidupan. Jika ini saya gambarkan sebuah sebuah perjalanan kehidupan, ya, ini laut, ya, maka kita naik kapal, ya. Nah, ada beberapa hal di sini. Kalau ini saya gambar kapal, ya, dan ini ada layar, ya. Ini badan kapal saya sebut sebagai S atau saving, kemudian layar kita sebut sebagai investasi, dan di sini ada alat kemudi kecil, alat kemudinya. Ya, nah tentu saja orang yang menaiki kapal ini terdiri dari laki-laki sebagai orang yang sumber income, kemudian wanita, istrinya, dan 2 orang anak. Ya, hidup rukun, bahagia, sehat sentosa selama-lamanya. Oke, nah pertanyaannya, jika setiap dari kita memiliki penghasilan dan penghasilan itu kita gunakan, kita kelola, ya, bagaimana cermin kehidupan finansial Anda saat ini? Anda seperti apa? Ya, karena untuk sukses kita membutuhkan income. Meskipun income bukan segala-galanya, tapi tanpa income kita tidak akan pernah kemana-mana. Ya. Yang pertama, kemungkinan yang pertama adalah ini kita punya kapal, ya. Jadi layarnya besar, badan layarnya kecil. Kira-kira jika kondisi keuangan Anda hari ini mencerminkan seperti ini, keuangan keluarga Anda kira-kira kemana? Jika dana yang kita miliki semuanya dialokasikan untuk investasi, savingnya di sini itu adalah kecil, jika kena angin maka dia akan tumbang. Bukan hanya tumbang layarnya, tapi semuanya, termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Inilah gambaran kehidupan yang pernah saya lalui beberapa tahun yang lalu.
Saya punya uang saya semuanya saya habiskan untuk investasi. Ini yang pertama. Atau yang kedua, ya. Yang kedua adalah badan kapalnya besar, ya, di atas laut dan layarnya kecil. Jadi dia memegang 80% masyarakat Indonesia. Jadi kalau punya uang sebaiknya disimpan, ya. Nah, kalau ada kapal seperti ini, kira-kira ada angin, apakah dia bisa bergerak? Saya tidak yakin. Tentu saja orang yang di dalam kapal ini akan aman, ya, tapi dia tidak akan pernah kemana-mana, ya. Nah, sedangkan yang seperti ini 20% orang. Bagaimana yang seharusnya? Tentu saja kita pasti memilih keseimbangan, ya. Kita mengharapkan adanya suatu keseimbangan, yaitu badan kapalnya oke, layarnya besar, kemudian ada penumpangnya. Seperti ini kira-kira. Uang yang kita miliki, sebagian kita alokasikan untuk saving, sebagian untuk investasi, sehingga ketika ada angin datang, kita akan bisa berlayar. Tapi pertanyaannya, apakah kalau Anda sudah punya kapal ini, sudah naik di kapal ini, Anda akan berangkat? Mari kita lihat cerita selanjutnya. Setiap kapal itu mengenal yang namanya adanya pelampung. Beranikah Anda bepergian ke suatu tempat tanpa sebuah pelampung menggunakan kapal? Beranikah Anda naik pesawat jika parasutnya itu tidak cukup? Jumlah penumpangnya 50, parasutnya hanya 5. Anda berani naik enggak? Nah, jadi perlu enggak kita mempunyai pelampung? Perlu. Pertanyaannya, berapa jumlah pelampungnya? Menurut Anda sebaiknya punya berapa pelampung? Tentu saja sejumlah orang-orang yang naik di dalamnya. Kalau ada 4, maka pelampungnya 4. Kalau 2, pelampungnya 2. Nah, mari kita lihat lagi kepada diri kita masing-masing. Pelampung ini adalah simbol dari insurance, dari proteksi. Ya, kita sebagai tim penggerak di depan, ya, yang menjadikan motor utama fast track ini, apakah proteksi yang kita miliki sudah sejumlah anggota keluarga kita? Oke. Nah, tapi perlu Anda ingat, ada satu hal lagi yang terlupakan, yaitu yang kita kenal dengan istilah kemudi. Kemudi ini kecil, tetapi dia akan menentukan arah kapal kemana. Ya, dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Angin hanya membuat dia maju atau ke belakang, tetapi berbelok, lurus itu dipengaruhi oleh kemudi. Dan ini dipengaruhi oleh bagaimana mindset bisnis kita. Ya. Nah, gambaran seperti ini, ya, gambaran seperti ini, kalau saya lihat datanya adalah 5% dari 97% masyarakat Indonesia yang punya polis tapi tidak terproteksi. Ya. Jadi kalau kita lihat market 100%, itu ada orang yang punya asuransi dan ada orang yang tidak punya asuransi. Kita tahu orang yang punya asuransi, ya, dengan yang tidak punya asuransi jumlahnya berbanding terbalik. Ya, data AAJI katanya di sini 7%. Ada yang bilang 3%. Ya, ada yang bilang 2%. Saya ambil tengah-tengahnya. Jadi dari 100% penduduk Indonesia, 3%-nya punya polis. Nah, orang yang 3% punya polis ini, ya, ini menjadi 100%. Ya, 100%-nya orang yang punya polis. Ternyata orang yang punya polis itu ada dua macam. Orang yang terproteksi dan orang yang tidak terproteksi. Artinya apa? Dia memiliki polis tapi motivasi dia beli polisnya karena kasihan, beli polisnya karena sungkan,
beli polisnya karena bayar premi yang terkecil. Kita tahu bahwa masa depan kita ini ke depan dipengaruhi oleh hidup kita hari ini. Hari ini adalah hari esok. Bagaimana kita merencanakan hari ini, maka hari esok kita akan bisa melihat kehidupan kita. Tujuannya apa? Agar dengan kita memiliki proteksi, kita memiliki yang namanya financial freedom. Ya, berbicara tentang financial freedom atau kebebasan finansial, maka saya memaknai financial freedom, F yang pertama adalah family planning atau family protection. Ya, perlindungan buat keluarga, khususnya bagi Anda yang sekarang menjadi duda, menjadi widow atau menjadi janda, atau Anda keluarga utuh, maka Anda perlu memikirkan tentang bagaimana melindungi keluarga Anda. Ya, saya membuat sambil sebuah contoh. Ya, jadi makna asuransi itu adalah seperti sebuah neraca. Jadi ini kalau ada garis, ya, ini ada neraca. Nih, nah ini, jadi seperti neraca. Nah, kita mengenal yang namanya ada income dan kita mengenal yang namanya pengeluaran, expenses. Ya, kita mengenal namanya income dan kita mengenal yang namanya expenses. Nah, keluarga ini adalah ibaratnya neraca. Jadi kalau bicara family, maka saya bicara family ini adalah ibaratnya sebuah neraca. Kita membuat satu keseimbangan. Bagaimana antara income dan expenses ini bisa seimbang. Nah, jika Anda hari ini mempunyai penghasilan, pertanyaannya, apakah bisa menjamin bahwa 10 sampai 50 tahun mendatang income Anda masih tetap stabil seperti saat ini? Bagaimana jika terjadi risiko yang saya sebut dengan sakit, kecelakaan, cacat, mati tua? Kita tahu bahwa berapa banyak orang yang punya income dulunya, ya, punya penghasilan, punya bisnis, hanya karena satu anggota keluarganya saja yang sakit dan sakitnya sakit kritis, maka income-nya jadi punah dan akhirnya gambarnya menjadi jomplang. Ya, jadi income-nya menjadi menguap dan expenses-nya itu menjadi besar sehingga terjadi jomplang. Nah, di mana peranan asuransi? Peranan asuransi itu adalah di sini. Ini adalah asuransi. Kalau saya ambil sebuah contoh, ya, ini adalah sebuah kertas, ya, ini adalah bidang keluarga Anda dan orang-orang yang di atasnya keluarga Anda itu ada di sini. Anda yang bekerja, sumber income, Anda bapak-bapak, laki-laki, saya ibaratkan dengan tangan kanan saya, dan istrinya ikut bekerja, tangan kirinya. Ya, seperti ini kira-kira. Ya, jadi menanggung beban berat, ya. Nah, bagaimana kalau seandainya salah satu saja dari orang yang menjadi sumber penghasilan itu mengalami sakit, kecelakaan, cacat, mati, dan tua? Ya, kalau ini saya tahan seperti ini, bagaimana kalau seandainya satu? Apa yang terjadi? Maka satu yang mati, tiga yang menyusul. Yang pertama, ketika ini jomplang, satu yang meninggal adalah sumber income-nya. Ya, yang pertama sumber income-nya. Yang kedua adalah income keluarganya. Jadi suaminya sudah meninggal, terus income keluarganya meninggal. Yang ketiga, impian keluarganya juga meninggal. Ini adalah risiko manakala yang menjadi sumber income tidak kita lindungi. Ya, nah, kita berbicara tentang family protection, gambarannya seperti ini. Itulah sebabnya penting sekali kita memastikan seluruh anggota keluarga kita memiliki proteksi yang cukup. Nah, yang berikutnya, saya akan hapus.
Tentu saja yang namanya keluarga itu ingin masa depannya jadi indah, ya. Masa depan indah. Nah, jika Anda start di sini, ini Anda ada di sini, dan ini adalah masa depan, maka saya bagi menjadi 4 kelompok. Ya, yang pertama ini Anda fase Anda lahir, ya. Ini Anda lahir. Ini fase Anda kerja. Ini fase Anda pensiun. Dan ini fase Anda tutup usia wafat. Setiap orang punya 4 fase ini. Lahir, meninggal, kerja, pensiun. Nah, jika kita sekarang bekerja, ya, dengan asumsi Anda mulai kerja umur 25 tahun, kira-kira Anda bersedia untuk bekerja itu sampai usia berapa? Kira-kira bos Anda itu sanggup membayar Anda gaji sampai usia berapa? Jika Anda adalah pekerja keras dan Anda bukan orang yang malas dan Anda dalam keadaan sehat, anggaplah Anda pensiun sampai umur 55 tahun. Maka masa kerja Anda adalah kurang lebih sekitar 30 tahun. Jadi Anda kerja selama 30 tahun. Tentu saja Anda ingin menikmatinya, kan? Menikmati. Katakanlah Anda kerja 30 tahun, Anda menikmatinya 10 tahun. Good, bagus. Nah, sekarang karena kondisi zaman ini yang namanya perkembangan teknologi, pola hidup sehat itu sedemikian ditekankan dalam masa era corona atau masa new normal ini, kita didorong untuk higienis, mencuci tangan, jaga jarak, tidak makan sembarangan. Maka tentu saja kualitas kesehatan seseorang semakin lama semakin berkembang, sehingga ini akan mempengaruhi risiko morbiditas kita masing-masing, mempengaruhi angka mortalitas kita, sehingga harapan hidup kita menjadi lebih panjang. Bagaimana kalau seandainya hidup Anda ini sejak Anda tidak bekerja, karena kondisi kesehatan, kondisi udara, kondisi air dan lain-lain itu semakin bagus, sehingga Anda tutup usianya sampai umur 99 tahun. Maka sejak Anda pensiun hingga tutup usia, Anda membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 45 tahun. Jadi Anda kerja 30 tahun, ya, maka untuk persiapan 45 tahun. Pertanyaannya, apakah uang yang Anda miliki hari ini cukup untuk membiayai waktu Anda selama 45 tahun? Mari kita cek rekening tabungan kita masing-masing. Mari kita cek rekening investasi kita masing-masing. Mari kita cek nilai proteksi kita masing-masing. Kita mengenal yang namanya orang punya asuransi tapi tidak terproteksi. Mengapa? Karena dia memiliki proteksi yang sangat kecil sekali, yang tidak cukup untuk membiayai masa di mana dia sudah tidak lagi bekerja, sehingga tidak bisa menikmati masa pensiun. Tapi yang terjadi adalah pensiun untuk menikmati. Nah, kondisi ini adalah bukan kondisi yang kita harapkan. Kita harus merubah arah kita, paradigma kita terhadap aset dan uang yang kita miliki. Tentu saja kita paham bahwa setiap orang diberikan waktu, dan kita semua sepakat life is short. Waktu itu sedemikian pendek, ya. Kesadaran untuk memahami tentang pentingnya merencanakan masa depan itu di zaman dahulu tidak terlalu dipikirkan. Tetapi sekarang karena persaingan sedemikian ketat, bisnis itu disediakan peluangnya sedemikian luas terhampar, maka penting sekali kita untuk memplanning masa depan kita menjadi lebih baik. Peluang usaha itu sekarang terbuka dan membanjir, berbeda dengan zaman dahulu. Nah, kita sudah ketemu dengan sebuah bisnis yang luar biasa, yaitu bisnis Allianz melalui support system New Univision. Ini akan bisa membantu Anda menjadi kemudi, ya. Ini akan dibawa kemana? F yang pertama, ya. Yang kedua adalah estate.
Ya, jadi financial freedom ya. R yang kedua freedom ya, retire fund. Ya, jadi uang pensiun. Yang berikutnya adalah E, estate. Ya. Kita tahu bahwa estate itu adalah harta saat Anda sudah tidak lagi menikmatinya. Seperti tanah, rumah gitu ya. Nah, sekarang apa hubungannya antara estate atau aset Anda dengan asuransi? Apa hubungannya? Ya. Yang pertama kita cek dulu apa sih manfaat asuransi. Kelebihan asuransi, dan itu yang menjadi daya tarik saya secara pribadi. Kenapa saya menekuni industri asuransi ini? Karena produknya. Ya. Yang pertama, karakter dasar asuransi adalah Anda mengeluarkan uang kecil untuk mendapatkan manfaat yang besar, mendapatkan uang besar. Ya, kita semua sudah tahu. Ya, dengan proteksi yang kecil kita bisa mendapatkan manfaat UP yang besar. Yang ini yang tidak dimiliki oleh industri yang lain. Ya. Sebuah konsep investasi yang sedemikian singkat dan digaransi. Kalau di tempat lain Anda bermain properti, ya, Anda bisa dapat profit besar tetapi membutuhkan waktu yang panjang. Di asuransi, begitu bayar dalam tempo waktu tidak lebih dari 1 minggu, dana 1 miliar itu sudah bisa Anda terima. Nah, Anda perlu tahu bahwa jumlah optimum nilai proteksi untuk UP yang di Allianz itu masih dalam kisaran unlimited. Tetapi kalau untuk CI, ya, CI Plus itu disediakan 10 miliar, dan jika CI Flexi maksimal adalah 5 miliar. Nah, kembali lagi kepada Anda. Terus apa hubungannya, Pak? Kita bisa mendapatkan kesempatan dapat uang besar dengan uang yang kecil. Contoh, jika kita hidup ternyata tidak sempat meninggalkan rumah besar, tapi anaknya banyak. Berapa banyak gara-gara rumah akhirnya saudara itu saling bunuh-membunuh. Nah, kenapa? Karena yang satu kepingin rumahnya dijual, yang satu tidak ingin rumahnya dijual. Yang terjadi adalah ya debat kusir, bahkan terjadi permusuhan. Yang mulanya orang tuanya itu ingin anaknya itu rukun, justru terjadi perselisihan. Dengan kita memiliki asuransi, setiap anak, maka Anda bisa memberikan proteksi kepada mereka. Yang kedua adalah asuransi ini memberikan kesempatan tidak adanya sebuah konflik. Ya, di asuransi dikenal dengan beneficiary, bukan ahli waris. Jadi beneficiary ini Anda bisa memerintahkan kepada asuransi, kepada anak Anda itu sejumlah proteksi sebesar berapa. Jadi bagi Anda yang merasa kurang nyaman atau kurang tenang dengan aset yang Anda miliki dan Anda merasa tidak cukup besar, maka waktu kita masih sehat bisa jadi kesempatan untuk menulis surat wasiat dalam bentuk asuransi sebesar uang yang Anda inginkan. Nah, kenapa saya sebut itu tidak ada konflik? Karena tidak membutuhkan persyaratan yang rumit. Asal orangnya tepat, orangnya masih hidup, dia langsung menerima. Yang ketiga, ya, adalah mudah ditransfer. Liquid, mudah dicairkan. Coba bayangkan, jika Anda memiliki properti yang jumlahnya 100 properti misalnya, bagaimana caranya mencairkan properti dalam waktu yang singkat? Nah, di asuransi mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain mudah. Inilah kelebihan kalau beneficiary, mudah ditransfer. Tak perlu yang keempat, ya, bukan objek pajak. Ya, kita tahu pajak ini sebagian orang ada yang bersedia, ada orang yang tidak bersedia. Nilai objek pajak itu 5% yang menjual, 5% orang yang menerima, serta nanti akan ada pajak lain, pajak penghasilan. Punya rumah besar, seringkali nggak kuat bayar PBB-nya. Nah, kalau Anda punya asuransi besar, tidak perlu Anda membayar pajak. Ya, sampai hari ini, sampai tahun 2020 ini, asuransi belum masuk dalam objek pajak. Ya, yang kelima, bebas biaya. Ya. Tidak perlu balik nama.
Ketika Anda punya rumah dan rumah itu masih atas nama Anda dan Anda punya anak 4, maka ini tidak bisa langsung dijual sebelum balik nama kepada 4 orang anak Anda. Dan ketika 4 orang anak Anda ini tidak sepakat, maka rumah itu akan menjadi tak bertuan. Nah, bagaimana kalau misalnya Anda punya asuransi setiap orang diberikan 1? Kembali lagi kepada kita. Bagaimana kita memahami konsep dasar dari asuransi ini, ya? Oke. Nah, jadi freedom itu adalah dari ini ya, family, kemudian retirement fund, kemudian estate, ya. Nah, yang lain, ya, yang lain ini asuransi ini bisa menjadi program pendidikan sebenarnya, bisa memberikan sebuah edukasi yang tepat untuk keluarga kita. Ini saya hapus ya. Ya, education yang saya maksud bukan asuransi pendidikan ya. Education yang saya maksud bukan asuransi pendidikan. Kita semua punya anak. Rata-rata pengguna asuransi adalah orang yang sudah punya anak atau sudah menikah. Itu market terbesar asuransi. Ada 4 kemungkinan ketika Anda mempunyai anak. Ya. Kemungkinan yang pertama, anak Anda, ini saya buat 2 tabel ya. Ini anak, ini orang tua. Ada 4 kemungkinan ketika Anda punya anak. Ya, yang pertama, anaknya pintar, ya. Orang tua dananya oke, ya. Anaknya pintar, orang tua dananya ada. Ya, saya rasa tidak masalah. Orang tuanya pintar, anaknya dananya tidak masalah. Kemungkinan kedua adalah anaknya tidak pintar, orang tuanya tidak ada dana. Kemungkinan ketiga, anaknya tidak pintar, orang tuanya ada dana. Kemungkinan keempat, anaknya tidak pintar dan orang tuanya tidak ada dana. Apa? Di mana yang ada masalah di gambar ini? Kalau sudah tidak pintar, orang tua tidak punya anak, enak, nggak ada masalah menurut saya. Orang anaknya juga nggak mau kemana-mana, orang tuanya pun juga tidak mempunyai beban. Yang masalah itu di sini, ya, adalah ketika anaknya pintar, ya, salah ya. Atas. Oh ini, ya, oh ini, dana tidak ada. Nah, oh gimana? Pintar, dana tidak ada di atas. Ah ini nih, pintar, oh ini salah ini, ya ini salah ini, ya. Masalahnya tuh di sini. Anaknya pintar, orang tuanya nggak punya duit. Ini problem. Nah, Anda kepingin punya anak pintar atau anak bodoh? Tentu saja pengen anak pintar. Tapi pertanyaan kepada anak, kamu pengen punya orang tua yang kaya atau orang nggak punya? Pasti mereka menjawab, saya kepingin orang tua saya punya duit. Nah, masalahnya ketika salah satu di antara kita, ya, mengalami sakit kritis, kecelakaan, cacat, mati tua, maka apakah impian anak kita untuk sekolah ini bisa terjamin dengan baik? Ini oke, ini oke, ini oke. Ketemu di sini KO kita. Ya. Kenapa? Karena memang betul-betul tidak tersedia. Nah, bagaimana solusi terhadap hal ini adalah seperti neraca tadi. Ya. Jadi kalau saya tadi menggambarkan neraca ini, ketika ada kemungkinan income kita ini menguat dan expenses atau pengeluaran kita ini tetap membebani dan keluarga ini adalah neraca, maka sesungguhnya ini kebalik ya. Maka sesungguhnya asuransi itu ada di sini. Itu balik gambarnya. Ya nggak apa-apa deh. Ini gini, ini gini, ini asuransi. Nah,
Jadi asuransi ini adalah tujuannya, oh ya betul sih di sini, sorry ya. Asuransi itu tujuannya adalah ketika ini pembebanannya tinggi, maka dia masih bisa menahan sehingga ini tidak jomplang. Ya, ini asuransi. Jadi kembali lagi, asuransi bukan replacement income. Ya, asuransi itu is not replacement income. Asuransi is more than income. Ya, kenapa saya katakan asuransi itu more than income? Tidak bisa menjadi sebaiknya tidak digunakan untuk menggantikan income yang hilang. Ya, selama Anda punya produk alien ya. Kalau Anda tidak punya produk alien, mungkin Anda nggak punya solusi yang lain. Ya. Ini penjelasannya. Bagaimana kita menetapkan uang pertanggungan kita? Ya, ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan keyakinan Anda. Memahami apakah asuransi itu replacement income ataukah bukan, ini dipengaruhi oleh paradigma Anda terhadap UP yang Anda miliki. Rumus menetapkan uang pertanggungan atau uang proteksi itu banyak macam. Yang pertama, Anda mungkin sudah tahu adalah pengeluaran dikalikan 50 ditambah dengan aset ditambah dengan hutang. Ya, rumus kedua adalah 10% dari income. Ya, ada rumus yang kedua. Yaitu pengeluaran ya dibagi dengan suku bunga. Jadi pengeluaran 1 tahun dibagi dengan suku bunga. Oke. Nah, kita masih ingat pada waktu kita melakukan presentasi ya di Bisnis Talk Online, kita kenal namanya Bapak Bijaksana ya. Bapak Bijaksana. Bapak Bijaksana dia bayar premi itu berapa? 2,7 juta ya. Ya. Maka dia akan mendapatkan UP 1M plus CI 1M. Ya, berarti ketika seseorang itu 3M ya, 3M plus 3M. Ketika Bapak Bijaksana itu sakit ya, maka dia akan terima 3M ya. Dia akan terima 3M. Artinya, jika 3M ini dimasukkan ke deposito, ya, dimasukkan ke deposito dengan asumsi bunga 3-5%, maka dia masih terima sekitar 15 juta per bulan. Jadi, kalau kita punya aset yang nilainya 3M atau punya deposito nilainya 3M, pada saat Bapak Bijaksana itu sakit, maka aset 3M-nya tidak perlu hilang. Deposito 3M-nya tidak perlu hilang, tetapi dia ditambah dengan dana tunai dari Allianz. Ya, jadi 3M-nya tetap utuh, ininya juga utuh. Loh, terus untuk biaya berobatnya Pak bagaimana? Maka biaya berobatnya menggunakan HSCPX. Ya, jadi bukan biaya berobat diambilkan dari nilai tunai sakit kritis CI fleksi atau CI plusnya. Biarlah itu menjadi satu upaya untuk mengembangkan hasil yang kita usaha yang sudah kita miliki semuanya berkembang. Nah, HSCPX inilah yang nanti akan mengcover seluruh biaya kita maksimum ya sampai diberikan booster sekitar 24 miliar. Ini kalau Anda memahami ini merupakan sebuah strategi more than income, maka asuransi menjadi sebuah konsep yang sangat menjanjikan di masa yang akan datang. Ya. Nah, jadi kalau tadi saya sudah terangkan tentang F, ada R, ada E. Ya. Nah, education ini dengan Anda memiliki dana yang cukup dari kondisi ini akan bisa memastikan impian anak-anak Anda untuk pendidikan itu tetap terjaga. Jangan sampai impian mereka juga jadi mati. Ya. Nah, D yang berikutnya adalah debt.
ya, atau diseases, death atau disease, sakit, ya, sakit, kecelakaan, cacat, mati tua. Jadi kalau kita ingin punya kehidupan yang baik, kita tahu bahwa kematian itu hak prerogatif Tuhan. Tetapi bagaimana nanti Anda mengakhiri kehidupan Anda itu sebenarnya bisa di planning dari sekarang. Makanya marilah kita awali hidup kita itu dengan kebaikan. Ya, jadi kalau kita mengawali hidup kita dengan kebaikan, dengan memiliki proteksi yang cukup, maka pada saat kita tutup usia, setidak-tidaknya apa yang kita sudah berikan mampu memberikan solusi. Jangan sampai ketika orang tuanya sudah tidak ada, ketika orang tuanya sudah sakit, tidak ada satupun orang yang berani mendekat ke orang tuanya karena takut dengan konsekuensi, yaitu membantu membiayai orang tua yang sakit. Ya. Yang berikutnya ini, kalau istilahnya ini adalah obligation. Ya, obligation itu maksudnya ya, menyelesaikan kewajiban. Ya, jadi obligation. Tak hapus ya. Menyelesaikan kewajiban. Ya. Jadi kewajiban antara ayah dengan anak, kewajiban antara anak dengan orang tua, kewajiban antara bos dengan karyawan. Nah, di asuransi bisa dikotak-atik. Tadi pada waktu penentuan UP kita kenal namanya rumus pengeluaran dikalikan 50 ditambah dengan aset ditambah dengan hutang. Ya, kita tahu bahwa hutang ini seringkali membuat orang bukan tambah sehat tetapi tambah sakit. Banyak orang terjerat hutang dan tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Yang ada dalam pikirannya, yang penting saya punya uang, hutang saya bayar, saya sudah tenang. Padahal setelah hutangnya lunas, tidak dijamin dia tidak membuka hutang baru. Karena masalah hutang itu menyangkut masalah strategi bisnis, menyangkut masalah mindset, menyangkut pada banyak hal. Nah, kalau kita memasukkan komponen nilai hutang ini di dalam UP kita, maka kita meninggalkan dunia ini dengan tenang, minimal dalam masalah keuangan. Jangan sampai keluarga kita yang menjadi penanggung atas hutang-hutang yang kita miliki. Bukankah merupakan satu konsep yang luar biasa dari sebuah bisnis hanya yang kanannya asuransi. Yang berikutnya adalah mortgage. Ya. Mortgage. Ya. Jadi mortgage ini kalau saya istilahkan nyicil, ya, cicilan. Ya, seperti halnya Anda punya aset, Anda kepingin punya aset, beli aset, Anda nyicil, ya, punya KPR selama 15 tahun. Apakah kita yakin bahwa selama 15 tahun kita masih tetap memiliki penghasilan? Apakah selama 15 tahun kita tetap sehat? Bagaimana kalau seandainya di tengah-tengah perjalanan kitanya yang mengalami sakit? Siapa yang membayar cicilannya? Nah, dengan kita memasukkan komponen aset, maka ketika kita punya agunan, ya, angsuran untuk memiliki aset, tidak perlu aset Anda harus dilelang atau dijual. Ini kan bisa ditolong dengan asuransi. Nah, masalah kita sekarang adalah bagaimana kita menyiasati preminya. Kan ini masalahnya. Karena untuk membackup aset, katakanlah aset 1 miliar, di usia Anda sekarang preminya harus berapa? Untuk bisa membackup utang, preminya harus berapa? Misal saya ambil contoh, ya. Ini saya ambil contoh. Orang usia 48 tahun, punya aset 5 miliar, hutangnya katakanlah 30%-nya, ya, jadi sekitar 1,5 miliar. Kemudian dia expensesnya per bulannya sekitar 20 juta, ya, kurang ya, katakanlah 50 juta, ya, pengeluarannya 50 juta. Maka dia harus siapin dikalikan 50 sama dengan 2,5 M. Jadi kalau saya total jumlahnya, ya, berarti 1,5 tambah 2,5
4 tambah ini berarti 9M. Umur 48 ya, untuk dapat 1M itu butuh kurang lebih sekitar premi 3,5 juta sampai 4 juta. Berarti kalau 9M maka dia butuh 9 kali lipatnya. Jadi sekitar 25 sampai 30 juta per bulan. Besar apa kecil? Tergantung mindset Anda. Kalau untuk mempunyai proteksi 30 juta, kalau untuk bisa membayar premi 30 juta per bulan, ya, jika ini kita mainkan dengan 10 tahun, maka 30 juta per bulan dikalikan 1 tahun, 3,6M, butuh waktu, 360 juta. Ya, masih terkumpul 360 juta. Ini bisa ratusan tahun baru nyampe. Ya, tapi dengan strategi Anda menjadi MDIT, maka waktunya akan diperpendek. Anda bisa membayar premi 30 juta jika Anda bisa menjadi seorang bintang 3. Kenapa? Karena 10% dari income kita potong untuk membayar premi, Anda tidak miskin. Tetapi kalau 90% income Anda buat bayar premi, ya tentu saja keluarga pasti akan kalang kabut. Nah, bintang Anda di MDIT itu mencerminkan bagaimana cinta Anda terhadap keluarga Anda. Jadi MDIT tidak ada sangkut pautnya dengan sebuah kemewahan, dengan sebuah kebanggaan, dengan sebuah lifestyle. MDIT adalah bentuk cermin dari sebesar apa Anda mencintai keluarga Anda. Karena kalau orang umur sudah 48 ke atas, mau dikasih model kayak apa, tua ya tetap tua. Boleh mukanya ganteng, tapi orang tetap tahu dia tua yang ganteng yang tua atau tua yang ganteng. Boleh dia bilang dia cantik, tapi tetap tua juga. Tidak bisa diganti tuanya, karena tua menjadi sebuah kepastian. Nah, tetapi anak-anak yang masih kecil, aset yang ini belum jadi, ini perlu untuk kita setting dari sekarang. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang MDIT dalam waktu yang singkat di masa Anda pensiun? Ya, jadi kalau Anda umur 48, ya, kira-kira berapa nilai income yang harus Anda miliki? Katakanlah Anda diberi waktu selama 10 tahun, idealnya Anda ingin mempunyai income berapa yang dihubungkan dengan premi ini. Kalau ini kita hilangkan preminya, maka boleh jadi Anda dapat income 100 juta, ya fine-fine aja, tidak ada masalah, senang. Tapi kalau kita sadar bahwa tanggung jawab kita kepada anak istri itu masih terhampar sedemikian besar, dan kita berleha-leha dengan waktu, maka penyesalan selalu muncul di belakang. Saya tahu bahwa menjalankan bisnis tidak ada yang mudah. Menjalankan bisnis identik dengan sebuah keringat, darah, pengorbanan, rasa malu. Tetapi rasa sulit ya untuk menjadi MDIT itu akan bisa dikalahkan jika Anda memiliki yang namanya harapan. Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu tidak tidur. Tuhan akan memberikan miracle-nya kepada orang yang terus-menerus bekerja, terus-menerus berikhtiar, terus-menerus berjuang. Konsistensi selama dia berjuang, ini akan menghadirkan yang namanya harapan. Ya, Anda bisa melihat banyak ya, orang yang dulunya background-nya nggak terlalu mendukung. Saya pun juga pernah membuktikan, saya punya teman yang di grade itu levelnya jauh di bawah kami, tetapi dia konsisten ada di situ. Ketika saya sudah tidak lagi di bisnis itu, dia yang menjadi kingnya, menjadi rajanya, karena dia yang bertahan. Nah, untuk bisa bertahan membutuhkan sebuah harapan. Kalau teman-teman selalu memiliki harapan, maka disitulah peluang akan datang. Harapan akan datang bagi orang yang selalu memiliki sebuah peluang. Harapkan yang terbaik, bahwa Anda bisa menjadi MDIT.
Anda bisa menjalani bisnis ini dengan sesuatu yang mudah. Karena yang sulit itu akan terasa mudah kalau Anda merasanya mudah. Tapi segala sesuatu yang mudah, jika Anda meyakininya sebagai sesuatu yang sulit, maka akan ketemunya sulit. Teman-teman, mungkin Anda berpikir ini adalah sebuah teori, tetapi fakta sudah membuktikan orang yang putus asa, dia akan menjadi pejuang. The winner take it all. The winner take it all. Karena ada lagunya itu ya. Pemenang akan mengambil semuanya. Dan untuk menjadi pemenang membutuhkan sebuah harapan. Menjadi pemenang membutuhkan konsistensi. Saya tunggu Anda di pertemuan kita berikutnya. Tetap bertahan, percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.